Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kenalin aku Afi dari Departemen Pendidikan HMK 2022. Nah, di sini aku bakal sedikit ngejelasin tentang reaksi SN1 dan SN2 pada alkil halida. Materi ini merupakan materi kimia organik 1. Dan sumber acuan yang aku pakai itu Veselen jilid 1 ya. Oke, next. Nah, reaksi substitusi. Mungkin teman-teman sering denger deh yang namanya substitusi kan di matematika juga ada kan. Mungkin kalau lebih simpelnya tuh substitusi itu kayak pasti ada yang diganti gitu, ya nggak sih? Nah ini, definisi reaksi substitusi itu adalah suatu reaksi di mana suatu atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk menggantikan suatu atom, ion, atau gugus lain. Nah ini contohnya. Sini ada alkil halida, di sini BR-nya itu disubstitusi oleh OH kayak gitu. Terus nanti jadinya kayak gini, BR-nya lepas gitu. Pokoknya BR diganti sama OH kayak gitu. Intinya substitusi itu ada yang diganti kayak gitu. Oke, next. Nah, tadi kan aku bilang mau bahas SN2 dan SN1 ya. Jadi di alkil halida itu ada substitusi SN1 dan SN2. Substitusi SN2 itu merupakan S-nya itu kan substitution, kemudian N-nya nukleofilik, 2-nya tuh artinya bimolekuler, artinya SN2 ini merupakan substitusi nukleofilik. Jadi nanti yang ini bakal digantikan oleh nukleofilik. Nih, nukleofilik itu spesies yang bermuatan negatif ya. Kan nukleofilik berarti penyuka muatan positif, berarti dianya negatif lawannya kayak gitu. Kemudian bimolekuler ini berkaitan dengan laju reaksinya nanti. Ya nanti bakal dibahas. Oke, next. Ini gambaran umum reaksi SN2, yaitu ada ini substratnya, yaitu karena di sini alkil halida jadi alkil halida, kemudian ini nukleofiliknya, dan si nukleofiliknya ini langsung nyerang kayak gitu ke C-nya. Jadi nanti ini hasilnya kayak gitu. Nah, biar gampang langsung aja lihat contohnya. Contoh reaksi SN2 ini ada ini. Jadi ada C, H2, CH3, Cl. Kemudian dia bakal disubstitusi oleh Br-. Nah, nanti si Br- ini akan nyerang dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena kalau dari depan susah dan dia bakal lebih apa ya? Halangan steriknya kayak gitu. Jadi dia nyerang dari belakang. Kemudian nanti terbentuk zat transisi kayak gini. Kemudian nanti karena C kan harusnya tangannya 4 ya, di sini kan ada 5. Nah, nanti Cl-nya bakal lepas kayak gitu. Tuh, jadi di sini nukleofiliknya Br- dan nevin groupnya ini Cl kayak gitu. Jadi dapatlah ini. Karena SN2 ini merupakan karena SN2 ini nyerangnya dari belakang, jadi nanti dia tuh bakal terbentuk produk yang inversi. Artinya inversi itu jadi stereokimia produk dan reaktifnya itu berbeda. Merupakan enantiomer, merupakan, jadi misalkan ini nih. Ini kan stereokimianya kalau kita lihat ini tuh merupakan R ya, R. Mungkin teman-teman bisa dipelajari di stereokimia ini R. Dan nanti bakal di sini tuh hasilnya S kayak gitu. Kalau ininya S, ini R kayak gitu aja. Oke, kemudian bimolekuler nih. Tadi kan aku bilang bimolekuler. Jadi si alkil halida dan nukleofiliknya ini, konsentrasi mereka ini berpengaruh kepada laju reaksinya. Jadi ini X kayak gini ya. Oke. Alkil halidanya itu konsentrasi alkil halida dan nukleofiliknya berpengaruh ke laju reaksi. Kayak gitu. Oh ya, ada satu tambahan lagi yaitu mengenai alkil halida yang seperti apa yang lebih condong ke mengalami reaksi SN2 itu alkil halida primer. Ini urutannya alkil halida primer. Jadi yang paling mudah itu yang primer. Kenapa? Karena kalau di sini H, misalnya di sini H, 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 ini bukan C, nggak ada C, H. Nah dia bakal lebih mudah nyerangnya gitu.
Nah, dibandingkan dengan misalkan alkil halida tersier, misalkan di sini CH3 semua nih, CH3, misalkan di sini, misalkan di sininya itu ya pokoknya di sininya CH3, di sini CH3 kan dia bakal lebih susah nyerang kan, masa halangan steriknya lebih besar gitu. Jadi yang tersier itu tidak bisa mengalami SN2 kayak gitu, lebih mudah ini yang primer karena halangan steriknya kecil kayak gitu. Oke, next. Ini diagram energi SN2, ini energi aktivasinya gitu. Next. Kemudian reaksi SN1. Jadi reaksi N1 itu bedanya tadi kalau SN2 kan bimolekuler, kalau ini unimolekuler gitu. Gambaran umum SN1, kalau tadi SN2 itu ada satu tahap doang kan, penyerangan langsung menjadi keadaan transisi dan produk gitu. Kalau yang SN1 itu ada tahap lambat, yaitu pembentukan karbokation ini. Jadi si alkylatinnya nggak bentuk karbokation nih, karbon yang bermuatan positif ini. Kemudian tahap cepatnya itu penyerangan nukleofilik. Jadi karbokation ini diserang sama nukleofilik, ini tahapnya cepat kayak gitu. Dan kita tahu kan kalau tahap yang menentukan itu kan tahap yang menentukan laju reaksi kan tahap yang paling lambat. Jadi cuman ini doang yang menentukan laju reaksinya. Jadi konsentrasi alkil halidanya aja yang berpengaruh kepada laju reaksi kayak gitu. Ini. Yang nukleofiliknya nggak berpengaruh kayak gitu. Oke, terus kemudian di sini ada contohnya tuh CH3, CH3, Cl. Jadi ini tahap lambatnya itu pembentukan karbokation. Ini bakal lepas, ini nanti bentuk karbokation. Nah, kayak gini. Ini tahap satunya, tahap yang lambat gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tahap yang paling cepat, yaitu tahap penyerangan nukleofilik. Jadi nanti karena ini karbokation gitu, nanti diserang oleh nukleofilik di sini OH-, bisa dari arah sini atau dari arah sini gitu. Pokoknya dari bawah, dari atas juga bisa gitu. Nah, ini bakal menyebabkan perbedaan stereokimia gitu. Jadi nanti stereokimianya bakal berbeda gitu. Karena di sini kan C3 sama-sama ya, jadi bisa ditentuin. Nanti kalau misalkan di sini C7H3, C berapa gitu mungkin bakal beda. Jadi nanti produknya itu hasilnya campuran lasemat. Campuran lasemat itu ada retensi sama inversi. Kalau tadi SN2 kan cuma inversi doang, artinya dia dari misalnya dari stereokimia N ke S ataupun sebaliknya. Kalau yang SN1 ada yang R ke S, ada yang tetap gitu. Ada yang tetap jadi ini. Misalkan reaktannya R awalnya. Kalau misalkan S, berarti nanti ada yang jadi R itu inversi. Kalau misalkan tetap S berarti retensi kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi SN2 yang lebih disukai itu yang alkyl halida primer. Kalau SN1 ini lebih ke yang tersier. Kenapa? Ini berhubungan dengan pembentukan karbokationnya, di mana karbokation yang tersier ini lebih stabil dibanding yang primer. Jadi yang alkyl halida tersier lebih mudah mengalami SN1 dibanding SN2. Kemudian yang ini juga lebih mudah mengalami SN2 dibandingkan SN1 gitu. Karena nanti kalau primer ini kan ini di sini H semua ya. Nah, ini nggak stabil dibandingkan yang tersier kayak gitu. Oke. Nah, ini diagram SN1-nya. Kalau tadi kan SN2 cuma satu lengkungan gitu. Nah, kalau di sini ada dua, yaitu di sini ada zat intermediate tadi yang karbokationnya. Nah, kalau ini nanti nih kita bisa lihat kalau energinya itu besar ya untuk pembentukan karbokation. Jadi ini yang menentukan tahap
menentukan laju reaksi tadi kan. Next. Nah, jadi